Para pelayan di lingkup Gereja Kristen Injili di Tanah Papua diharapkan memiliki kreativitas sebagai wujud inovasi dan konsistennya dalam melayani umat. Para pelayan di lingkup Gereja Kristen di Tanah Papua diharapkan untuk memiliki kreativitas sebagai wujud inovasi dan konsistensinya dalam melayani umat. Hal tersebut disampaikan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, usai menghadiri peluncuran buku Berakar dan Bertumbuh dalam Firman-Nya yang merupakan kumpulan khotbah karya tulis Pendeta J.N. Haurisa yang dipusatkan di Gedung Gereja GKI Eklesia Kota Sorong, Senin kemarin. Tentu saya mengapresiasi yang saya sebut sebagai inovasi, tetap juga kreativitas dari seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta Jen. Artinya bahwa kehadiran buku rancangan khotbah ini hal yang pertama dalam sambutan saya sambutan saya yang juga saya sampaikan di rancangan khotbah ini ada dua hal. Yang pertama ialah bahwa ini menunjukkan Pendeta Jen adalah seorang yang betul konsisten untuk selalu mempersiapkan diri secara baik ketika hendak melayani umat, khususnya untuk memimpin ibadah. Artinya bahwa dengan menulis secara langsung khotbah ini, nah berarti ini menunjukkan bahwa Pendeta Jen adalah seorang yang selalu mempersiapkan diri dan bagaimana mempersiapkan khotbah itu dengan baik. Terkait peluncuran dimaksud, penulis buku berharap karya tulis tersebut dapat dimanfaatkan para pelayan dalam memaksimalkan pelayanan kepada umat. Buku ini saya tulis waktu saya mau usia 50 tahun lalu. Nah, itu pertama bahwa saya merasa memasuki usia 50 tuh apa sih yang bisa saya lakukan gitu loh secara khusus untuk bisa diingat juga orang gitu ya, ada sebuah karya. Nah, karena saya juga menulisnya menyimpan bahan khotbah saya tuh baik, dan ini pernah juga dimasukkan di buku khotbah Kasih Sorong, dan saya tercetus saya harus mengumpulkan kembali, menulis dengan lebih rapi buku khotbah ini. Untuk apa? Untuk menolong sebenarnya di pikiran saya pertama adalah para penatua syahmas di gereja yang sebenarnya saya selalu memberi motivasi kepada mereka untuk mempersiapkan diri dengan baik. Tentu selain itu juga teman-teman pendeta ya, untuk juga mau menulis, menyimpan khotbahnya dengan baik, dan ya Tuhan sayang kalau ada fasilitas atau bisa difasilitasi, tentu bisa diterbitkan seperti yang saya lakukan. Nah, tahun lalu itu masih lokal, kita cuma terbit cetak biasa, tapi ini saya sangat berterima kasih karena melalui DPR Provinsi Papua Barat, Pak Yongki Konataba, saya juga bisa mendapatkan bantuan untuk menerbitkan ini secara resmi lewat penerbit yang sangat terpercaya, secara khusus buku-buku di Indonesia, kalangan kami gereja itu BPK Gunung Mulia di Jakarta. Kenapa Ibu memilih judulnya Berakar dan Bertumbuh dalam Firman-Nya? Apa pesan yang ingin Ibu sebenarnya sampaikan? Iya, kalau kita hanya langsung bertumbuh dalam Firman-Nya tapi tidak berakar, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena seperti pohon, dia menghasilkan buah yang baik kan ditanam dengan akar muncul gitu ya. Jadi saya merasa bahwa semua orang Kristen termasuk saya sebagai pendeta betul-betul bukan hanya sekedar di atas gitu loh. Berakar itu menunjukkan betul kedalaman kita dalam memahami kebenaran firman. Ya dengan begitu sebenarnya hidup kita betul sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berapa cetakan? Saya mencetak 1.500 dan ini akan dibagikan ke klasis-klasis, tapi juga ke jemaat-jemaat. Nah, khusus di Klasis Sorong itu sebenarnya wajib bahwa di setiap jemaat, di 45 jemaat ini semua majelisnya mendapat satu buku, dan itu akan dibagikan di sini di Klasis Sorong. Kalau di klasis-klasis yang lain itu satu klasis dapat 50 buku. Berapa lama Ibu merangkum 50 kumpulan khotbah ini? Oh, ini sebenarnya ini kan kumpulan khotbah yang sudah pernah saya khotbahkan. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ini sebenarnya untuk memotivasi saya juga. Pertama, ini seri pertama untuk beberapa tahun lalu bahan khotbah yang saya sudah khotbahkan. Dan saya punya lagi yang berikutnya yang ya Tuhan sayang saya juga akan menerbitkan yang berikutnya. Akan ada terbitan berikutnya? Ya, pasti. Jadi bukan
satu kali aja ini ya Bu ya? Oh, bukan, karena itu banyak bahan khotbah kita, dan tentu teman-teman pendeta ini punya juga bahan-bahan khotbah yang sebenarnya tersimpan. Tapi mudah-mudahan dengan ini sebenarnya juga menjadi motivasi untuk teman-teman pendeta untuk betul menulis lagi kembali, mengumpulkan kembali, dan seperti tadi saya katakan bisa diterbitkan. Anggreni Sumbung, CWM Channel.